Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Anam dengan NIM 66702404156 dari kelas 3A Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan esai saya dari tugas pendidikan anti korupsi, yakni tantangan keberlanjutan kebijakan anti korupsi di Indonesia dan desain strategi pemerintahan yang inklusif. Korupsi merupakan fenomena yang tidak hanya menggerogoti ekonomi, tetapi juga melemahkan legitimasi politik dan merusak prinsip keadilan sosial. Di Indonesia, korupsi telah menjadi persoalan struktural yang terus berevolusi, meskipun berbagai kebijakan dan lembaga telah dibentuk untuk menanganinya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya penindakan memang menghasilkan banyak kasus hukum, namun tidak diikuti oleh reformasi sistematik yang mampu mencegah korupsi secara berkelanjutan. Hal ini menimbulkan paradoks di mana korupsi tetap bertahan bahkan setelah 2 dekade reformasi. Dampak dari korupsi di Indonesia juga meluas hingga menghambat kemajuan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi menyebabkan inefisiensi anggaran negara, pengalihan sumber daya publik, serta distorsi pasar yang secara langsung merugikan kesejahteraan rakyat. Praktik ini menciptakan iklim ketidakpercayaan publik kepada institusi demokrasi, memperlebar jurang sosial, ekonomi, dan pada akhirnya mengancam integrasi dan stabilitas bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar penegakan hukum, melainkan persyaratan mutlak bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun telah terjadi upaya reformasi kelembagaan yang signifikan di awal abad ke-21, ditandai dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan penguatan aparat penegakan hukum, upaya anti korupsi di Indonesia menunjukkan sebuah paradoks. Upaya penindakan atau repressive approach telah membuahkan hasil berupa penangkapan pejabat publik dari berbagai level. Namun, praktek korupsi di tingkat tinggi atau grand corruption dan korupsi birokrasi atau PT corruption terus terjadi. Sorotan publik dan akademis kini bergeser dari sekedar penindakan menuju keberlanjutan atau sustainability. Dan efektivitas sistematik dari kebijakan tersebut. Nah, hal ini tercermin dari tren indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang cenderung stagnan atau fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Nah, bisa kita lihat dari tabel di atas, indeks persepsi korupsi atau IPK di Indonesia yang stagnan menjadi bukti konkret bahwa kebijakan anti korupsi belum efektif. Transparansi Internasional mencatat skor IPK Indonesia hanya mencapai 37 dari 100 negara dari 100 pada tahun 2024 dengan rata-rata 28,37 poin sejak 1995. Capaian ini menggambarkan lemahnya kontrol internal birokrasi dan tingginya intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, kebijakan anti korupsi lebih menitik beratkan pada aspek penindakan atau repressive approach ketimbang pencegahan dan pembinaan ke integritas publik. Nah, kegagalan ini juga menyebabkan kegagalan keberlanjutan, yang dimana kegagalan keberlanjutan ini juga disebabkan oleh pengaruh oligarki politik dan budaya permisif yang mengakar di masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi seringkali berhenti atau melemah setiap kali terjadinya pergantian kepemimpinan yang menandakan tidak adanya kesinambungan politik dan kelembagaan. Akibatnya, korupsi terus beradaptasi dengan perubahan rezim menunjukkan ketahanan terhadap kebijakan untuk korupsi yang seharusnya menjadi agenda jangka panjang. Oke, dari latar belakang ini, saya akan menyimpulkan bahwa terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan, dan yang kedua, bagaimana strategi pemerintahan yang inklusif dapat dirancang untuk menciptakan kebijakan anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial. Oke, selanjutnya pada kerangka teoritis dan konseptual. Nah, di sini saya menggunakan 3 kerangka teoritis. Yang pertama ada institusionalisme historis dan petty dependensi dari Pearson 2004. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kebijakan dan struktur kelembagaan di masa lalu akan mempengaruhi pilihan kebijakan di masa kini. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, praktek korupsi yang sudah mengakar sejak masa kolonial hingga Orde Baru menjadi critical juncture yang membentuk sistem birokrasi permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pola inilah yang disebut dengan pet dependency, di mana reformasi pasca
di mana pasca reformasi 1998 seperti pembentukan KPK tetap dibatasi oleh warisan politik dan hukum lama yang masih koruptif. Teori kedua, saya mengambil teori oligarki dan perburuan rent dari Winter 2011, kemudian Robinson dan Hafiz 2004. Saya menggunakan dua sumber di sini. Nah, teori ini menyoroti peran elit politik dan politik dalam mengelengkakan korupsi. Nah, oligarki memanfaatkan kekayaan dan jaringan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan publik, termasuk melemahkan lembaga anti korupsi. Nah, praktek rent seeking atau perburuan rent menjadi cara bagi elit untuk mempertahankan kekuasaan dengan hanya menukar sumber daya politik dan ekonomi. Dengan demikian, korupsi bukan hanya penyimpangan individu, tetapi strategi kekuasaan sistematik yang menghambat keberlanjutan reformasi. Selanjutnya, sini ada konsep sistem integritas nasional atau SIN yang saya ambil dari POP tahun 2000. Di sini, sistem integrasi nasional menawarkan kerangka strategis yang menekankan bahwa pembentukan korupsi harus dilakukan secara kolektif dan terkoordinasi antar berbagai pilar seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pengawas serta sektor bisnis, media, dan tidak lupa juga masyarakat sipil. Nah, sini ini menempatkan integrasi publik, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat sebagai inti dari tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memperkuat semua pilar tersebut. Strategi anti korupsi dapat menjadi lebih berlanjutan dan inklusif. Oke, dari ketiga teori ini, semoga saling melengkapi karena studi historis itu menjelaskan antara historis dari struktural korupsi, dan teori oligarki menjelaskan dinamika kekuasaan yang mempertahankan praktik tersebut. Sedangkan sistem integrasi nasional itu memberikan arah strategis menuju solusi kebijakan yang berkeadilan sosial. Nah, dengan demikian, dari kajian pustaka ini akan menjelaskan sebab dan juga menawarkan sebuah saran untuk mencegah korupsi. Oke, selanjutnya kita juga ke pembahasan. Nah, korupsi di Indonesia itu bukan hanya persoalan moral atau kelemahan individu, tetapi hasil dari interaksi kompleks antar warisan institusi masa lalu dan kepentingan politik ekonomi masa kini. Meskipun reformasi telah melahirkan lembaga seperti KPK, struktur politik yang terbentuk sejak Orde Baru itu masih sangat mempengaruhi birokrasi dan lembaga hukum yang bekerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fenomena pet dependensi yang sebelumnya saya sebutkan itu di mana sistem yang korup sulit berubah karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan, kelembagaan, dan budaya politik. Oke, yang pertama di sini ada pet dependensi dan warisan Orde Baru yang sudah saya jelaskan, yang dimana warisan tata kelola pemerintah Orde Baru itu masih melekat kuat, terutama dalam bentuk birokrasi yang patrimonial dan hubungan politik berorientasi patron klien. Selanjutnya ada dominasi oligarki yang sudah saya sebutkan juga, yang dimana elit politik dan ekonomi memanfaatkan kekayaan mereka untuk mempertaruhkan pengaruhnya di negara. Nah, di Indonesia sendiri oligarki menggunakan sumber daya untuk mengendalikan kebijakan publik dan bahkan mempengaruhi legislasi yang melemahkan lembaga anti korupsi. Nah, contohnya kita bisa lihat pada pelemahan KPK pasca revisi Undang-Undang tahun 2019, di mana korupsi dalam bentuk grand corruption menjadi mekanisme pertahanan elit, bukan sekedar penyimpangan individu. Serta biaya politik yang tinggi juga membuat pejabat publik bergantung pada moral politik sehingga rentan terhadap praktik rent seeking. Selanjutnya ada kegagalan sistematik dan lemahnya pilar integritas. Sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya pada awal, yang dimana beberapa unsur seperti legislatif, yudikatif, media, masyarakat sipil tidak berfungsi optimal dalam mengawasi kekuasaan. Nah, lembaga pengawas ini sering kehilangan independensi karena interferensi politik. Sementara partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan masih rendah. Akibatnya strategi anti korupsi cenderung reaktif, pasif, hanya fokus pada penindakan, bukan pencegahan. Nah, strategi dan model perbaikan yang saya tawarkan tuh ada SIN inklusif, sistem integrasi nasional yang inklusif dan partisipatif. Nah, di model saya ini saya menekankan bahwa edukasi sangat diperlukan dalam pencegahan anti korupsi. Jadi saya menaruhnya di
paling awal, di paling dasarnya di sini. Selanjutnya itu dari struktur pemerintahan legislatif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta badan pengawas dan audit badan keuangan tuh mereka harus balance. Mereka harus adanya check and balance dari seluruh alur ini. Selanjutnya masyarakat sipil, media independen, dan sektor bisnis itu harus lebih aware kepada lingkaran pemerintahan ini. Nah, tetapi perlu ditekankan juga bahwa bagaimana cara mendekatkan integrasi publik dan keadilan sosial tuh perlu adanya pendidikan dan budaya, di mana pendidikan dan budaya itu sangat diperlukan. Seperti contoh adanya budaya-budaya politik yang terlalu dibiasakan oleh masyarakat kita. Nah, oke, maka bisa saya simpulkan dari bahwa penelitian ini, keterwujudnya kebijakan anti korupsi di Indonesia ini bukan disebabkan oleh lemahnya hukum semata, melainkan struktur politik institusional yang masih dikuasai oleh warisan Orde Baru dan dominasi oligarki. Nah, maka permasalahan di sini tuh pemberantasan korupsi yang selama ini hanya pendekatan penindakan, repressive approach yang menagarkan individu bukan sistem, di mana ketika institusi penegak hukum seperti KPK menghadapi tekanan politik, upaya reformasi tidak menjadi konsisten. Pada dependensi dari masa lalu ini menciptakan birokrasi yang permisif, sementara oligarki terus memperkuat kontrolnya atas sumber daya negara dan kebijakan publik. Yang kedua, perlunya ada strategi yang sudah saya jelaskan juga, itu strategi sistem integrasi nasional. Selanjutnya yang pasti kunci keberhasilannya itu diperlukan namanya integrasi sistem yang harus hidup. Apalagi masyarakat sipil harus lebih aware kepada pemerintah kita, kepada 5 lintas sektor yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.